Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, peserta Latsar Pemerintah Kabupaten Dompu. Di sini saya akan menjelaskan tentang agenda 2, yaitu membahas nilai-nilai dasar PNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dengan berbagai aspek, yaitu sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi, yaitu peran demokrasi, peran konstitusional, peran belajar. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang tertinggi adalah stakeholder dan yang terakhir adalah akuntabilitas personal. Penerapan dari akuntabilitas adalah seperti integritas, yaitu disiplin, tanggung jawab, yaitu melengkapi administrasi perangkat pembelajaran, kemudian kepemimpinan dan keseimbangan, keadilan dan kepercayaan, transparansi, dan terakhir adalah kejelasan dan konsistensi. Yang kedua adalah nasionalisme, yaitu tentang hidup berbangsa dan bernegara, mengenai pandangan, rasa cinta tanah air, sikap mencintai, dan menghormati bangsa lain. Memiliki fungsi dan tugas, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nasionalisme dapat diwujudkan berdasarkan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan, mengucapkan salam dan berdoa, beribadah, kemudian kemanusiaan, tidak diskriminasi, menolong tanpa pamrih, kemudian persatuan, gotong royong, ikut upacara bendera, kerakyatan, yaitu tentang permusyawaratan. Yang kelima adalah keadilan sosial, menghargai dan memuji karya orang lain atau tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah etika publik, yaitu refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai dapat dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada 3 dimensi yang dimiliki etika publik, yaitu kualitas layanan publik berdasarkan kode etik, kemudian modalitas berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan netral. Ketiga adalah tindakan integritas publik berdasarkan nilai, tujuan, dan kewajiban. Wujud dari etika publik berdasarkan kode etik dan nilai dasar adalah mengikuti aturan yang berlaku seperti rutin presensi, kemudian memberikan pembelajaran dengan baik kepada peserta didik yang merupakan wujud dari tanggung jawab, atau bisa memperlakukan semua peserta didik secara adil berdasarkan kode etik dan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar PNS yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu berupa janji yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan untuk meningkatkan mutu kinerja yang pada akhirnya berorientasi pada kualitas hasil. Nilai-nilai dasar dari komitmen mutu adalah efektif, efisien, inovasi, mutu, adaptif, responsif, dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu dapat dicerminkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, kemudian mengurangi penggunaan kertas sehingga hemat waktu, biaya tenaga, dan pikiran, atau media virtual untuk memotivasi peserta didik belajar jarak jauh. Bisa juga kita mengikuti pelatihan untuk meningkatkan mutu pendidik diri kita sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian, mengganti pembelajaran luring ke daring menggunakan teknologi. Selanjutnya, menggunakan kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi. Dan terakhir adalah mengganti model metode teknik yang telah digunakan sebelumnya sebagai perbaikan. Nilai-nilai dasar PNS yang kelima adalah anti korupsi.
yaitu tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan memiliki nilai-nilai dasarnya sendiri, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Bagaimana kita mewujudkannya? Yaitu menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan mensosialisasikannya ke masyarakat. Demikianlah 5 dari nilai-nilai dasar PNS yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.